H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong. I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau pengajuan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh pihak, saksi, ahli, dan pihak lain. Kewajiban para pihak, saksi, pihak lain, dan pengunjung sidang. 1. Menempati tempat duduk yang telah tersedia serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Memberikan hormat kepada majelis hakim dengan sikap mengukuhkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang akan kami mulai. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara nomor 46/PUU/8/2010. Pemohon nomor 46 perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Retno Ayu Wulandari, saya kuasa hukum dari Ibu Febi Prastiana Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayla Hudayah, selaku kuasa hukum dari Ibu Febi Prastiana Putri. Terima kasih. Baik, dimulai dari putusan untuk pengujian Undang-Undang nomor 46/PUU/8/2010. Putusan nomor 46/PUU/8/2010 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Febri Prastiana Dinti Haji Mokhtar Ibrahim, tempat dan tanggal lahir ujung pandang 20 Maret 1970, alamat Jalan Camat nomor 4 Blok BL 12A RT RW RT 2 RW 8 Desa Kelurahan Pondok Ketung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Banten. Nama Jakati Kari Bintor Dino, tempat dan tanggal lahir Jakarta 5 Februari 1996, alamat Jalan Camat nomor 4 Blok BL 12A RT 2 RW 8 Desa Kelurahan Pondok Ketung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Banten. Berdasarkan surat kuasa nomor 58/MNM/K/8/2010 bertanggal 5 Agustus 2010 memberi kuasa kepada yang pertama Retno Wulan, yang kedua Nayla Hudayah, yaitu advokat pada kantor hukum Matulatawa dan Makta yang beralamat di Wisma
Santana, Floor Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 7 Street 8 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Amar putusan mengadili menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 hanya menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain. Menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain. Menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian pengucapan putusan Undang-Undang Perkawinan Perkara Nomor 46. Karena ini sangat penting dan revolusioner, sebenarnya saya ingin menekankan bahwa sejak hari ini, sejak ketok palu tadi, maka anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik itu kawin siri maupun selingkuhan maupun maka anak yang lahir dari hubungan itu mempunyai hubungan darah, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Sampai saat ini anak yang seperti itu dinyatakan tidak diakui kecuali menyatakan isbat. Jadi yang kawin siri terikat sekarang, yang kawin siri tetap terikat sepanjang ada alat bukti, yaitu ada saksi, ada pengakuan atau isbat, dan ada temuan teknologi bahkan melalui tes DNA. Kemudian begitu juga terhadap yang melakukan hubungan haram atau perzinaan tetap harus bertanggung jawab terhadap anak yang lahir. Ini juga konkordan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia baik bahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin